Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala habibina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli ridha wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ayyuhal hadirun dhuyufur rahman arsyadani wa arsyadakumullah muslimin nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa qad fasal wa taqul. Qala Allah ta'ala ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Satu minggu yang lalu saya di WA sama Pak Parman, kemudian Pak Kadir. Di WA memang saya nggak menjawab waktu itu dari Pak Parman, tapi kemudian di Indonesia sama Pak Kadir. Saya sebenarnya hanya ribu dibantah tua orang dalam putih dalam dan ini sih dia akan ngapunten Mbah Darul, Pak Parman, Pak Kadir, Pak Kenario, Pak Umar, dan ini guru-guru gula kabeh. Guru-guru gula kabeh. Jadi arep ngisi apa mandan bingung. Dan makin ini kalau pas nanti kali apunten di tekanan saking TS tidak serangkaian di buku kita tahu ya. Makin ini dengan buatan di telepon dari Pak Parman sudah jelas supaya lebih paham betul. Dan ini barang begingria, ini ganti kelambi dong ini, ganti kelambi terus ini. Dan ini sih ada bising nambah ya, pasti lagi siapa? Oke, tentang ini kata besar-besar di kiai ini numpang untuk mengenali apa dimakai yang belum kurangkan salah, itu dipenerusakan. Dan pun ini dari itu jam nanti asal ini dimutan asal 8 ini setengah jam. Cara pula panjang jalan ngaji itu aku suwe-suwe. Ngaji itu kan ibarat apa kan? Wong aweh panganan itu kan aweh panganan gitu. Cuma ini makanan ruh. Nek panganan kita niku iki gedang, lajeng wonten jeruk macam-macam. Ini makanan jasad kita. Niki menawi para bapak para ibu dipun paringi pisang niki papat pun ngapunten wis berarti wis cukup nggih, wis cukup. Begitu juga dengan tausiah ngaji, itu makanan ruh. Jadi kalau nanti sekiranya 5 menit kok ternyata sudah kenyang, ya sudah makan. Nek kira-kira wis ngapunten, pokoknya wis dipindahi. Terus ustadz seorang dengar dulu, nah itu paham pula, berarti oke berarti kudu ditutup. Ini sebagai cara pula nggak sering dipeseni kali di pula. Oke, paling mengisi kultum gue sesuai temenan. Dan kenapa? Nek contoh ini isi kultum bar risak, yang terakhir itu atau nonton main kultumnya ya main terus apa namanya? Sholat lagi namanya yang main dan itu kan sih cendak-cendak. Jadi cara cendak berarti bagi macam. Yang mau sih kita kurang ngisi kok mau saya kan nasar. Jangan orang pada ngecoba lemah mau temen. Jadi kurang cara sedela baik. Sedela baik. Jadi ini kalau sedela kan engkau balik ditakoni mau sih ngisi ngaji sama baik. Ayo video kayak sih bocah MTK ini. Isinya apa? Ini kedawan belum bubuh orang benar. Tapi ini mau sementing kayak mutan sing disilan itu nama. Para bapak beriman hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti kau dengan salah satu dari hadis itu. Arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka min ad-dunya. Mungkin ki para bapak beriman wonten sing ngatani hadis ini. Arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka min ad-dunya. Ada 4 hal, 4 poin
idza kunna fika, apabila 4 poin itu ada pada dirimu, fala alaika ma fataka minad dunya, maka kalian tidak mendapatkan dunia, tidak apa-apa. Tidak dapat dunia, tidak apa-apa. Apakah kita tidak boleh berpikir tentang urusan dunia? Siapa bilang? Ya. Setiap kali kita sholat, selesai sholat pasti doa itu kita lanturkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Baca ini ayat sanasipun. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Artinya kita tidak boleh meninggalkan dunia, tapi hanya sebatas wala tansa nasibaka minad dunya. Langsung kira kisah para sahabat. Para sahabat itu orang-orang kaya, Abu Bakar, Utsman, termasuk Rasulullah SAW. Itu orang-orang kaya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh mendapatkan dunia, bukan berarti kita tidak boleh menjadi orang kaya. Tapi kalau kita tidak punya harta, kemudian kita mempunyai 4 hal dalam diri kita, itu lebih baik. Syukur-syukur bujangnya ya boleh 4 hal itu ya. Nah tadi ku bapak ibu sing sepisan hifdzu amanah. Ternyata 4 hal yang harus ada pada diri kita. Yang pertama adalah hifdzu amanah, menjaga amanah. Contoh bapak ibu ini Nabi ada tindakan, mungkin ada Jakarta, maring Jogja, itu kira-kira sing dititipi kunci itu siapa? Wong sing ngaduk apa wong sing perak? Mesti wong sing perak, wong sing dipercaya. Mesti ini. Tinggal seminggu ternyata barang tekan rumah ngarepane yesi, muritane yesi, jerone ya yesi. Nah berarti yang kita titipi adalah orang yang amanah. Adalah orang yang amanah. Nah amanah yang perlu dijaga itu apa Bapak-bapak? Apa yang perlu kita jaga? Ternyata yang perlu kita jaga dari tubuh kita semuanya amanah. Semuanya amanah. Maka kalau dalam ayat itu innas sama' wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati adalah akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa Bapak Ibu? Selama kita masih menggunakan diri kita untuk kebaikan-kebaikan, berarti kita masih bisa menjaga amanah. Kalau mulut kita masih berkata jujur, orang senang bundengi, orang senang ngerasani, berarti kita masih bisa menjaga mulut kita. Tapi kalau sudah bundengi, ngerasani, berarti kita sudah bisa menjaga amanah. Kita sering kepleset dengan ucapan. Biasanya kalau puasa Ramadan kan ada buka bersama, gitu. Dengan buka bersama. Pertama itu kan dari buka bersama. Impor barang misalkan bungkusan, mau sama bungkusan si mandang warna hijau kae. Jangan segala pernah. Segala pernah. Jajan sama si gawat kae. Ini suti umpamanya. Mulai kan berbuka bersama, tapi akhirnya apa? Mencelah. Nah, ini maka jagalah amanah itu dengan sebaik-baiknya, sebab semuanya dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita semuanya amanah. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dimintai pertanggungjawaban. Yang paling membela diri kita di dunia itu apa? Mulut kita. Ya, kita mau dituduh apa, walaupun terbukti misalnya, tetap membela mulut kita. Maka besok di akhirat mulut kita dibungkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita dibungkam, semuanya akan mengatakan sendiri-sendiri. Ya, semuanya mengatakan sendiri-sendiri. Ya. Maka ada saksi yang nanti Allah itu kan maha mengetahui, tapi ada 5 CCTV yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita tidak bisa mengelak.
Ya, 5 CCTV untuk mencatat semua gerak-gerik kita, semua amalan kita. Yang pertama, CCTV itu adalah tempat yang kita gunakan. Tempat yang kita gunakan, tempat yang kita gunakan untuk duduk ini nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam juga akan mencatat. Ya, ketika Bapak Ibu, oh ini ketika hari Sabtu jam 1:30 ya, mendengarkan tausiah di PKU Muhammadiyah Cibareng, siang dan malam. Tempat yang kita gunakan. Kemudian Rasulullah SAW itu juga nanti akan menjadi saksi. Kemudian malaikat pencatat amal baik dan buruk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu yang akan menjadi saksi kita besok di akhirat. Kalau saksi di dunia, karena duri kumiki aja paling saksi, hakim kan duri kumiki, bukan ya, pengacara kan duri kumiki. Ya sekian hakim kok tuh balik dewek dalam. Kan tunggal, malah kayak apa tunggal. Sehingga orang berasi siapa gue. Kapan keluar bulan rezeki? Bukan tuh sih, tapi besok hakimnya Allah. Ya, hakimnya Allah. Saksi-saksinya saksi yang tidak bisa berbohong. Orangnya dunia komiki. Ya, tempat yang kita gunakan siang dan malam. Rasulullah SAW, kemudian mereka tidak bisa dunia komiki. Maka kalau mau nyetel saksinya, bersaksi baik atau tidak, meringankan kita atau tidak besok di akhirat, maka disetel kajinya. Bernyata kepriwe, banyaklah berbuat baik. Ya, sebab semuanya akan menjadi saksi. Yang pertama, Bapak Ibu yang dihormati, hifdzul amanah, menjaga amanah. Terus amanah apa lagi yang perlu kita jaga? Ternyata dari diri kita ada yang di luar diri kita adalah keluarga. Keluarga itu juga amanah. Keluarga itu amanah. Maka kalau dalam ayat ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Amanah. Ya. Sebaik-baik orang itu yang lebat dalam satu riwayat dikatakan. Salah satu yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang bersikap lembut kepada keluarganya. Bersikap lembut kepada keluarganya. Nah, kita bagaimana? Kepada anak, kepada istri. Kadang-kadang kan keluarga nek paling wong dia nek paling keluargane ora. Wis nek ora. Beda. Keluarga itu amanah. Maka ya, uang bisa kembali. Kita bawa keluarga kita jauh dari api neraka. Kemudian apa lagi yang amanah? Harta kita. Harta kita itu amanah. Motor yang kita punya di luar, ya, ada macam-macam motor di sana, ada mobil, itu amanah. Ya. Mobil itu, motor itu kita gunakan ke sini untuk untuk taklim, itu amanah. Tapi kalau kemudian motor itu kita gunakan ke tempat-tempat maksiat, mobil kita gunakan ke tempat maksiat, berarti kita belum bisa menjaga amanah. Keluarga kita amanah, harta kita amanah. Kemudian apa lagi? Jabatan itu amanah. Jabatan itu amanah. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, ketika Bapak Ibu menjabat apapun itu jabatannya, ya, maka jangan lupa amanah itu ditegakkan. Apalagi dalam hadis itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Yang pertama, hifdzul amanah, itu yang harus ada pada diri. Yang kedua apa? Kalau Bapak Ibu, sidqu hadithin. Sidqu hadithin, perkataannya baik, perkataannya benar. Iki wong nek nang sing diterin, diteri kan ngendikane iki. Bulane nang bahasa Jawa kae. Aji ning diri sapa, lati aji ning rogo sapa. Jadi kita akan berharga atau tidak, bagaimana ucapan kita. Ya, orang itu kok ngapunten manclamentre bahasanya. Bahasanya mau manclamentre, jadi ndel kok kae lah, ngomong biasa kayak biasa ngomong. Sidqu hadith. Perkataannya baik, perkataannya benar. Jadi bagaimana kita menjaga ucapan kita, ya, kepada anak, kepada keluarga, kepada saudara, itu dijaga. Sidqu hadith. Kita baik.
Jangan sekali-kali membuat kebohongan. Jangan sekali-kali membuat kebohongan. Sebab apa? Berarti kita perlu bisa menjaga amanah. Lajeng sing nomor 3, wa husnu khaliqatin. Wa husnu khaliqatin, berbuat baik kepada sesama makhluk. Berbuat baik kepada sesama makhluk. Islam ya itu mengajarkan kepada kita berbuat baik itu tidak hanya kepada manusia, tetapi kepada tumbuhan, kepada hewan. Bagaimana Rasulullah SAW ketika mau berperang, apa yang disampaikan kepada para sahabatnya? Wahai sahabatku, sebelum kalian berperang, aku pesankan jangan kalian tebang pohon, jangan kalian bunuh orang-orang tua renta, jangan kalian bunuh anak-anak. Kepada pohon saja itu diperintahkan berakhlak berbuat baik. Apalagi kepada manusia, ya kepada hewan. Bagaimana kisah Bapak Ibu yang mungkin sudah mendengar kisahnya, kisah seorang wanita yang masuk surga gara-gara anjing. Ya, dalam kisah itu kan disebutkan bahwa ada seorang wanita, bahkan disebutkan wanita ini seorang pelacur, ya pelacur, wanita tunasusila bahasa sekarang. Dia melihat anjing yang kehausan mengitari sumur. Maka kemudian wanita ini melihat anjing yang sedang kehausan, dia kalau dalam bahasanya itu apa ya, menjerat sepatunya, dicemplung air sumur, kemudian air yang ada dalam sepatu itu kemudian diminumkan kepada anjing sehingga anjing itu tidak lagi kehausan. Nah, dalam kisah wanita ini disebutkan masuk ke dalam surga, masuk ke dalam surga. Jadi sekecil apapun berbuat baik kita kepada tumbuhan, kepada hewan, itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah pelacur, coba Bapak beri pelacur itu siapa? Ya. Mungkin kita memandang mereka orang yang hina. Yang ditolong anjing. Ya, pelacur menolong anjing, tapi disebutkan dia masuk ke dalam surga. Ada kisah yang berbalik, seorang wanita yang mengeram kucing sampai kucingnya mati, disebutkan dia masuk ke dalam neraka. Jadi para bapak ibu, akhlak kita itu tidak hanya terbatas kepada manusia, tetapi terhadap tumbuhan. Maka bagaimana kita berakhlak kepada sesama itu nilainya luar biasa. Tidak merasani, tidak mendengi. Maka kisah Abdullah bin Salam itu, ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat, sebentar lagi akan datang di tengah-tengah kita seorang penghuni jannah. Yang datang itu Abdullah bin Salam atau Abu Domdom. Kemudian besoknya lagi Nabi berkata seperti itu. Yang datang Abdullah bin Salam sampai 3 kali. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian penasaran apa sih rahasianya Abdullah bin Salam. Dia itu sampai nginep di rumahnya 3 hari. Sampai nginep di rumahnya, saking penasarannya. Karena dia kan orang, kalau para sahabat itu penasaran. Karena apa? Disebutkan sebagai calon penghuni jannah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika menginap itu, Umar bin Khattab memperhatikan semua gerak-geriknya, semua ibadahnya diperhatikan. Ketika malam hari, dia perhatikan, dia mulai punya. Kemudian baca Qur'annya. Kemudian pagi harinya, ketika sholat duha diperhatikan. Tetapi Umar bin Khattab tidak menemukan sesuatu yang istimewa dari Abdullah bin Salam. Maka kemudian seperti hari dia bertanya, wahai saudara, sebenarnya antum itu punya amalan istimewa apa? Ya, sehingga Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sampean itu calon penghuni surga. Maka kemudian beliau menjawab, saya memang tidak punya amalan yang istimewa, tetapi saya selalu memaafkan semua kesalahan-kesalahan saudara, memaafkan semua kesalahan-kesalahan tetangga, memaafkan semua omongan-omongan yang mungkin tadi didengar ketika ada pengajian di PK Muhammadiyah Subang yang ini ngomong hari ini dan orang yang ketemu ya, maaf.
Setiap mau tidur kita maafkan semua kesalahan-kesalahan kita. Nah ini yang barangkali tidak kita lakukan. Tapi kalau Bapak itu menerima ibadah syariat itu sing dipikir apa? Utang. Utang kuat teman dia merentah. Kau nak kita tak boleh pada boleh kemutan-mutan itu dengan turun. Tapi bulannya kan waktu dipikir jauh sudah. Jadi lunasnya bolehnya bisa utang ini. Jadi kan berpikir kok kan. Jadi berbagai yang nomor 3 wakus nukali fatin yang berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lajeng sing nomor 4 terakhir itu apa? Kalau Bapak itu menjaga makanan. Juga tahun dijaga makanan. Maksudnya apa Bapak? Kita itu umat Islam yang kalau diibaratkan itu seperti lebah. Ya, manusia itu kan ada 3 macam. Ada 3 jenis manusia dalam Al-Quran. Ada manusia yang seperti semut. Ada manusia yang seperti semut. Semut itu, ketika kita bangun lihat semut, apa yang dilakukan semut? Berlaku terus, diboleh kanan terus. Ya, mau ngerti mati. Semut, pokoknya semut ya memang ada sisi apa? Sisi baiknya, sisi positifnya. Tapi salah satu sisi negatif dari semut itu, kamu kerja bertangan, ya sampai kadang-kadang mati nan panganannya. Mati di atas makanannya. Jadi semut itu musasi kayak semut ya, orang sing ngerti ini mikir mau kerja, orang mikir ibadah, mau ngerti tua mati semut. Iya semut. Malah matinya 2 kali. Nomor 2 anak menungsa sing kaya laba-laba. Laba-laba itu sih kita nanti dia serangga. Apa ya? Garang-gati apa ya? Garang-gati. Laba-laba itu apa ya? Hewan yang paling rakus itu laba-laba. Bahkan laba-laba ketika dia sudah berhubungan dengan lawan jenisnya, salah satunya itu akan dimakan. Jantannya itu akan dimakan. Jadi manusia yang seperti laba-laba itu manusia yang egois, mengentingna pakai dewek, dia enak yang makan yang raya, sing penting aku. Sing penting aku. Kayak laba-laba. Jadi manusia yang laba-laba, manusia paling egois. Ibu mengentingna pakai dewek. Nah, sing nomor 3 itu sing kudu kayak pada statusnya. Yang ketiga, kita itu manusia seperti apa? Seperti lebah. Tawon itu makanannya baik. Kita pembuatan apa nasi tawon mengandung buka kecil lebih berkenan. Tawon itu yang dimakan itu sari pati bunga. Maka yang keluar pun baik. Yang keluar apa? Madu. Madu itu dalam kutibun nabawi, pengobatan ala Nabi itu ternyata bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Kadang itu sih buat penyakit. Bulan nanti kancane kula luwangan ditambahi madu. Bulan pertama mandan apa iya ya. Ana luang-luang kok ditolaki. Sebulannya mari kalau Bapak. Tergantung kita yakin apa. Cuma kadang kalau nanti yang ngangkat tausiah Zulkifli ada kesalahan ketika kita minum madu. Kita kan kalau minum madu paling-paling sesendok, ya dicampuri banyu hangat. Sebabnya apa? Ya sesendok rong sendok. Ternyata kalau kita mau menggunakan madu itu sebagai obat, minumnya ke segelas. Itu boleh dicontohi. Jadi tanya botolnya sini disuntek kabeh maring gelas, niku sekali minum. Itu caranya minum madu. Jadi minum madu berarti ya sekali minum 1 gelas. Berarti nek paling-paling sesendok, rong sendok itu nggo suplemen. Tapi kita itu masih eman-eman. Larang-larang kok sesendok bae. Ya ben dicampuri banyu banget segelas rasane gitu. Ya. Yang ketiga menjaga makanan.
kita contoh bagaimana lebah. Lebah itu makanannya baik. Makanannya baik, maka yang keluar pun baik. Jangan dikira makanan itu tidak berpengaruh kepada diri dan pada akhlak kita. Sangat berpengaruh. Maka bagaimana kisah para sahabat? Ibnu Umar itu pernah dikasih makanan oleh pembantunya. Ya, pernah dikasih makan oleh pembantunya. Atau kisahnya Abu Bakar As-Siddiq itu diberi makan oleh pembantunya. Setelah dimakan, kemudian pembantunya mengatakan, wahai Abu Bakar, tahukah kamu makanan itu dari mana? Kemudian Abu Bakar menjawab, Abu Bakar menjawab, tidak tahu, ya, tidak tahu. Kemudian pembantunya mengatakan, itu makanan yang saya beli dari upah meramal. Makanan saya beli dari upah meramal. Kemudian apa yang terjadi? Abu Bakar As-Siddiq kemudian apa? Melokok, bahasa kita kan telahnya lagi, dilokok men mutah. Ya, dilokok men mutah. Saking apa? Saking takutnya aja sampai makanan yang masuk dalam tubuh kita itu dari makanan yang haram. Atau kisah Ibrahim bin Adam, kalau bapak boleh. Ada seorang, ya, dia sedang jalan di pinggiran Madinah. Kemudian dia nemu apel dalam kisah itu. Nemu apel karena panas terik, nemu apel, maka kemudian dia langsung memakan apel itu. Tapi setelah separuh apel itu masuk ke dalam perutnya, dia berpikir, jadi apelnya saat masih berpangan. Dan di situ ada seorang yang sedang bekerja di kebun itu. Kemudian dia menghati, pulang. Ini saya menemukan apel. Tapi sudah saya makan separuh. Ini apelnya siapa? Apelnya dijaringan atau bukan? Maksudnya mas itu ini bukan kebun saya. Ini punya majikan saya. Nah majikan jaringan di dalamnya. Jauh, tempatnya sangat jauh. Kalau jaringan ke sana itu perlu waktu lama. Enggak apa-apa, saya harus ke sana. Setelah sampai ke sana, kemudian dia mengutarakan maksud kedatangannya bahwa dia sudah memakan apel dari kebunnya, walaupun baru setahun. Dia minta dihalalkan. Tapi kemudian yang punya kebun ini mengatakan, enggak segampang itu mas, mungkin bahasa kita. Enggak segampang itu mas. Sekarang nggak ada makan siang gratis. Enggak segampang itu. Sekarang jenengan harus membantu pekerjaan saya. Kalau sudah selesai, baru jenengan itu saya halalkan apel yang sudah masuk pada pikiran. Akhirnya karena dia kepingin halal yang sudah masuk dalam perutnya, dia membantu kerja sampai selesai. Ketika sudah selesai, dia ngomong lagi pada juragan itu, Pak, saya sudah selesai membantu pekerjaan jenengan. Sekarang halalkan apa yang sudah masuk dalam perut saya. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Apel separuh dulu. Apel separuh mau sampai golek kita kan diorang karena saking takutnya. Jangan sampai yang masuk dalam perutnya adalah makan ya. Kemudian setelah itu dia pamit lagi. Setelah pamit, enggak segampang itu. Sekarang jenengan harus mau menikah dengan anak saya. Kata yang punya pohon. Sekarang jenengan harus mau menikah dengan anak saya. Tapi anak saya buta, bisu, lumpuh, ya, pengkor. Akhirnya ya siki ada nikah di rumah ini kan ayu banget tuh barang isu-isu beda ya. Ya siki buta, bisu, ya sih dia bingung. Tapi kemudian karena dia hanya kepengin apel yang sudah masuk dalam perutnya halal. Oke, saya mau nikah dengan putra yang jenengan. Akhirnya menikah. Dan dia belum tahu calon istrinya kayak apa. Ya. Setelah menikah, kemudian barulah dia dipersilakan menemui istrinya ke kamar. Kemudian dia mengetuk pintunya. Dok. Assalamualaikum. Ada jawaban dari dalam. Waalaikumsalam. Makanya bisa jawab. Ya. Kemudian dibuka pintunya. Nah, katanya, kok bisa jalan membuka pintu? Setelah membuka pintu, ternyata
cantiknya luar biasa. Loh, ternyata cantik banget. Katanya rupanya elek. Kemudian si wanita ini mengatakan, Mas, tadi jenengan itu pasti dibilangin sama jenengan. Aku ke besu, aku ke lumpuh, aku ke buta. Tapi maksudnya kakiku tidak pernah digunakan untuk berjalan ke tempat-tempat maksiat. Mataku buta, maksudnya tidak pernah digunakan untuk melihat hal-hal yang maksiat. Telingaku tuli, maksudnya tidak pernah digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang halal. Ini maksudnya luar biasa. Dia menjaga makanan yang halal, diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dalam kisah itu, pernikahan antara keduanya, lahirlah Imam Abu Hanifah yang khatam dalam hidupnya sebanyak 7.000 kali khatam. Ya, nek ini kalau bapak ngesuk nek nemu dua di TikTok, goleti sama si gue. Mau paling kulit, yang ada bayar lagi. Ini siapa gini? Jadi dengan menjaga makanannya, Allah memberikan hadiah yang luar biasa. Jadi semuanya sangat berpengaruh. Nah ini beberapa bapak yang menghormati. Apa yang saya sampaikan 4 hal barangkali sesuatu yang remeh barangkali menurut pandangan kita, tetapi Rasulullah SAW sampai mengatakan idza kunna fika fala alaika ma fataka min dunya. Apabila 4 hal itu ada pada diri kalian, maka kalian tidak mendapatkan dunia, tidak apa. Nah, Bapak Ibu, yang pertama amanah. Sidqu amanah. Yang nomor kali? Apa? Berkata yang baik atau berkata benar. Yang ketiga, berakhlak pada sesama. Dan yang keempat, menjaga makanan. Bapak Ibu yang menghormati, barangkali itu sedikit yang kami sampaikan. Namun ini memang tidak ada. Saya sebenarnya sudah melirik satu materi yang mau saya sampaikan, tapi belum sempat saya buka, kelalen. Jadi dengan jadi kalau dikabari kesulitan itu malah jadi kelalen. Kelalen. Jadi akhirnya ini ngisi seanaknya pasti nembatu. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah ini hanya sekitar setengah jam apa ya? Ya, sekitar setengah jam itu sudah cukup insya Allah. Ya. Sebab itu tadi kalau terlalu lama, ya keluarkan. Jadi kan saya ngisinya terlalu lama, ngesuk maning mesti mikirin apa menipu. Maka sedikit saja semoga bermanfaat. Kemudian pula banyak kadang-kadang mungkin ada awal berawal lah. Kadang-kadang kalau bapak beribadah yang berterakan, Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.